Pernahkah kalian bertanya, kenapa ada rumah tua di sebelah rel stasiun Manggarai yang dibiarkan kosong puluhan tahun? Konon, siapapun yang mencoba tinggal di sana, tak pernah bisa bertahan lebih dari 1 malam. Di tengah hiruk-pikuk stasiun Manggarai, ada satu sudut yang selalu luput dari perhatian kebanyakan orang. Sebuah rumah tua berdinding kayu abu-abu pudar, catnya mengelupas, jendelanya selalu tertutup rapat meski siang hari. Rumah itu berdiri tepat di pinggir rel tambahan yang jarang dipakai. Orang-orang yang setiap hari melintas dengan kereta pun hanya berani melirik sekilas, seolah cukup sekali saja melihat, agar tak terbawa mimpi buruk. Konon, rumah itu dulu dihuni oleh seorang kepala stasiun bernama Pak Hardi bersama istrinya, Bu Ratna, dan 2 anak mereka, Rina dan Dimas. Dari luar, keluarga ini tampak harmonis. Tiap pagi Rina dan Dimas berangkat sekolah sambil melambaikan tangan ke arah masinis yang lewat. Bu Ratna kadang berdiri di teras menunggu suaminya pulang kerja. Rumah mereka selalu rapi, penuh tawa, dan tampak bahagia. Sampai suatu malam yang kelam mengubah segalanya. Malam itu hujan deras mengguyur Jakarta, angin bertiup kencang, dan suara gemuruh kereta terdengar lebih menakutkan dari biasanya. Pak Hardi, yang saat itu tengah lembur di stasiun, menerima panggilan darurat. Ada kereta barang yang harus lewat jalur tambahan, tepat di depan rumahnya. Dengan tergesa ia mengatur sinyal, memastikan rel berpindah ke jalur yang aman. Namun entah kenapa, malam itu ia salah menekan tuas. Kereta meluncur di rel yang salah, langsung menabrak tembok depan rumah mereka dengan suara dentuman yang mengguncang tanah. Warga sekitar berlarian menuju sumber suara, dan menemukan rumah Pak Hardi berantakan. Tembok depan roboh, kaca jendela pecah, dan serpihan kayu berserakan. Yang paling tragis, Bu Ratna dan kedua anak mereka ditemukan terhimpit reruntuhan di ruang tengah. Nyawa mereka tak tertolong. Pak Hardi sendiri berdiri terpaku, menatap tubuh keluarganya dengan mata kosong, seperti tak percaya ia sendiri yang menjadi penyebab bencana itu. Sejak malam itu, hidup Pak Hardi berubah menjadi penyesalan tanpa akhir. Ia menolak meninggalkan rumah itu meski sudah rusak parah. Tiap malam terdengar tangisnya, memohon ampunan kepada istri dan anak-anaknya yang tak lagi bisa kembali. Sampai suatu malam, Pak Hardi ditemukan meninggal di kamar belakang rumah, dengan tangan masih menggenggam kunci stasiun yang dulu selalu ia bawa kemanapun. Waktu berlalu, rumah itu pun dibiarkan kosong. Tapi sejak kosong itulah, cerita-cerita aneh mulai bermunculan. Warga sekitar kerap mendengar suara tangisan perempuan di malam hari, atau tawa anak kecil yang tiba-tiba menggema, padahal rumah itu tak berpenghuni. Masinis yang melintas pelan di jalur samping rumah mengaku sering melihat siluet perempuan berdiri di jendela, menatap rel dengan mata kosong. Bahkan ada yang bilang, kadang terlihat sosok pria berbaju dinas kepala stasiun berjalan mondar-mandir di teras, membawa lampu petromax yang redup. Meski banyak cerita seram, tetap saja selalu ada yang penasaran. Bertahun-tahun kemudian, datanglah keluarga baru yang tak percaya tahayul. Mereka merasa harga sewa rumah itu murah sekali dibanding lokasi strategisnya dekat stasiun. Malam pertama mereka jalani dengan rasa was-was yang perlahan berubah jadi ketakutan. Anak mereka yang baru berusia 5 tahun terbangun tengah malam, menangis histeris sambil menunjuk sudut ruangan kosong. Ibu menangis, katanya berulang-ulang. Ayahnya berusaha menenangkan, meski hatinya sendiri berdegup kencang. Malam kedua, si ayah bermimpi aneh. Ia berdiri di rel, melihat kereta melaju cepat ke arahnya. Dalam mimpi itu ia tak bisa bergerak, dan sesaat sebelum kereta menabrak, ia terbangun dengan napas terengah dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Puncaknya terjadi pada malam ketiga. Si ibu yang tengah menidurkan anaknya mendengar bisikan di telinganya. Sangat dekat, seperti ada seseorang yang berdiri di belakangnya. Saat menoleh, ia melihat pantulan di kaca lemari. Sosok perempuan berambut panjang berdiri di sudut ruangan, menatapnya penuh dendam. Ketakutan memuncak, mereka akhirnya memutuskan kabur dini hari itu juga, meninggalkan sebagian barang yang tak sempat dibawa. Cerita itu menyebar, membuat semakin sedikit orang yang berani mendekat. Namun tetap saja, selalu ada yang tergoda mencoba. Seorang mahasiswa pernah nekat tinggal di sana sendirian, sekadar untuk membuktikan cerita itu hanyalah mitos. Malam pertama ia mendengar langkah kaki di loteng, padahal rumah itu hanya 1 lantai. Malam kedua, ia melihat kursi goyang di teras bergoyang sendiri. Malam ketiga, ia lari ketakutan, wajahnya pucat dan tak pernah mau menceritakan apa yang sebenarnya ia lihat. Konon,
Ada juga seorang pedagang yang berniat menjadikan rumah itu gudang. Namun setiap ia memasukkan barang, besoknya selalu ditemukan terlempar berserakan. Suatu malam, ia bermimpi didatangi sosok pria tua berseragam kepala stasiun yang hanya berkata pelan, "Pergi, sebelum terlambat." Keesokan paginya, ia pun menutup usaha dan pergi tanpa pamit. Tahun demi tahun berlalu, rumah itu tetap berdiri di sana. Catnya semakin kusam, atapnya sebagian roboh, dan tanaman liar merambati dinding. Namun yang membuat orang merinding bukan hanya penampakan atau suara aneh, melainkan rasa. Setiap kali berdiri terlalu dekat dengan rumah itu, selalu ada hawa dingin yang menusuk, seperti ada tatapan tak terlihat yang mengawasi. Hingga suatu hari, muncul seorang pria tua yang mengaku saudara jauh Pak Hardi. Ia datang dengan langkah perlahan, menatap rumah itu dengan mata berkaca. Kepada warga, ia bercerita, malam kecelakaan itu adalah malam terburuk yang pernah ia dengar. Ia mengatakan bahwa Pak Hardi selalu dihantui rasa bersalah, karena secara tidak sengaja salah mengatur tuas sinyal kereta. Kesalahan kecil yang merenggut nyawa orang-orang yang paling ia cintai. Namun ada satu rahasia lain yang jarang diketahui. Pak Hardi tidak hanya meninggal karena putus asa. Konon, sebelum meninggal, ia sering mengaku melihat sosok keluarganya sendiri berdiri di sudut rumah, menatapnya dengan tatapan kosong penuh kekecewaan. Malam sebelum kematiannya, ia menulis catatan singkat yang hanya berbunyi, "Maafkan aku hanya ingin memperbaikinya." Dan inilah twist yang membuat orang merinding. Yang sebenarnya gentayangan di rumah itu bukan hanya arwah istri dan anak-anaknya, tapi juga arwah Pak Hardi sendiri, yang terus berjalan mondar-mandir di lorong rumah, membawa kunci stasiun yang dulu menjadi lambang tanggung jawabnya, menunggu kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang tak pernah bisa ia perbaiki. Sejak saat itu, rumah tersebut seolah terjebak di malam kecelakaan. Siapapun yang cukup berani untuk tinggal di sana akan merasakan sendiri. Mendengar tangisan lirih seorang ibu, langkah kaki kecil anak-anak, suara tuas rel yang bergerak sendiri, hingga bisikan penuh penyesalan yang terkadang terdengar sangat dekat. Dan jika terlalu lama di sana, mereka bilang, akan melihat sosok pria berseragam kepala stasiun menatap dengan mata penuh sesal, seolah ingin berkata, "Pergilah, sebelum kau juga terjebak di malam itu." Sampai hari ini, rumah di sebelah rel stasiun Manggarai itu tetap berdiri bisu, menjadi saksi tragedi dan penyesalan yang tak pernah usai. Tak ada yang berani menempati, tak ada pula yang berani membongkar atau merobohkannya. Seolah semua tahu, ada yang belum selesai di sana, dan mungkin tak akan pernah selesai. Karena terkadang, dosa masa lalu tak hanya menghantui satu nyawa, tapi juga tempat yang pernah menjadi saksi bisu penyesalan yang terlalu dalam untuk diucapkan. Dan setiap kali kereta melintas pelan di rel samping rumah itu, jangan kaget jika merasa ada tatapan kosong yang memperhatikanmu dari balik jendela gelap. Sebab rumah itu masih menunggu mereka yang cukup berani untuk mendengar kisah kelam yang tak pernah usai.